Abdillahi, dan dari Abdullah, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin wa huwa biha fajirun liyaqtati'a biha malam ri'in muslimin laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah ala yaminin atas satu sumpah, wa huwa biha fajirun, sedangkan dia itu emang orang fajir, dia sih emang ketahuan sumpah jadi lalap sama dia. Nah, cuman ketika itu ada tadi pengakuan kepemilikan satu hak yang punya nggak punya bukti, dia perintah disumpah dia berani, maka dialah yang menang. Lihat tati abiha malam ri'in, supaya dia bisa mengambil dengan sumpahnya itu harta seorang muslim. Laqiyallahu ta'ala wa huwa al-ghadban. Niscaya nanti dia akan berjumpa Allah SWT di hari kelak dengan Allah dalam keadaan murka kepada dia. Tujuannya supaya bisa mengambil milik orang karena dia berani sumpah, dan ini orang-orang fajir. Ya. Kalau orang yang benar nggak berani, orang bukan punya dia, ya nggak berani sumpah dia. Meskipun tadi dia nggak punya bukti, nggak mau ngakuin punya dia. Nah, jadi kalau orang yang fajir, meskipun itu tadi kita kata dia bukan miliknya, tapi karena dia berani sumpah, maka dibenarkanlah dia. Dulu di zaman Bani Israel ada kita kata itu orang ya hakim, 3 hakim diuji kita kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah utus malaikat lagi bawa kita dan menunggang kuda, lewatlah itu kita kata di depan rumah orang yang orang itu lagi punya sapi dengan anaknya yang lagi dimandiin, biasa dah sapi sama anaknya lagi dimandiin. Jadi ini sapi yang penunggang kuda ini malaikat, ketika itu tadi sapi lagi dimandiin bersama anaknya, itu apa anak sapi ya kalau bahasa kita dianuin dah jadi kayak ayam gitu, ngikut tuh ngintilinnya naik kuda. Oh, kayak aja gua kayak bahasa kasarnya dia kan di hipnotis. Ya. Lah yang punya sapi kebingungan, baiknya apa cara ini? Anak sapi ngikutin kuda. Berperkaralah 2 orang ini. Berperkara, datanglah kepada 3 hakim. Yang pertama, ini tadi malaikat yang udah kita kata Allah utus menguji hakim, kasih duluan tuh nih menyannya. Perkara atur. Oh. Ntar caranya bagaimana? Kalau emang ini anak samping ikutin kuda saya, berarti saya menang. Ya, ikutin tuh aturan perkaranya. Menang kalau anak samping diujinya begitu. Bagaimana pembuktiannya? Lihat aja tadi anak samping ngikutin sapi apa ngikutin anak kuda saya? Ngikutin kuda, menang dia yang pertama. Yang kedua begitu juga, karena disogok. Jadi yang ketiga katanya hakim, saya minta ini diadili dengan perkara saya. Ya, dengan urusan ini anak sapi yang ngikutin anak kuda saya dan yang ngikut apa emaknya nih kagak mau diikutin, cuman ngikutin anak saya. Ini sapi punya siapa? Mohon maaf ya, saya lagi head. Bingung malaikat, belah lagi head lagu apa? Mana ada anak sapi ngikutin kuda? Artinya tetap dimenangin tadi. Ya. Jadi artinya dengan segala hal ini ya itu 2 hakim yang Nabi kata ada di 2 di neraka, yang satu di surga, ambil gitu. Bi kaget ya, malaikat kaget ketika dia ngaku nih hakim lagi head, kagak apa, kagak bisa apa hukumin, mana dibalikin. Memang ada anak sapi ngikutin anak kuda, mau juga emaknya, berarti punya dia tuh tadi yang punya sapi. Nah ini mereka kita kata yang mengakui berani sumpah dia ya karena ingin memiliki mengambil harta orang, maka dia kita kata nanti dia kelak akan berjumpa Allah SWT, Allah murka kepada dia. Faqala Ash'asu piyya wallahi nazarat. Kata Ash'as, ini sahabat Rasulullah, ini turun pada tentang aku. Demi Allah ini ayat turun tentang aku. Karena baini wa baina rajulin minal Yahudi, adalah antara aku dan antara seorang Yahudi. Ini ada kita kata sengketa tanah. Ya. Ardun kita kata ada satu tanah. Faya jahaduni, maka dia mengakui itu kita kata tanah saya. Ini Yahudi yang rada rongkah dari dulu, yang kepala batu rada rongkah bahasa kita. Ya kayak sekarang ya, kalau yang mengakui nono lah.
Meskipun bagaimana, tetap kita kata emang kita kata itu baik Aqsa kiblat orang mukmin dari dulu sampai sekarang punya orang mukmin, dia mengakuin. Ini Yahudi ngakuin tanah si As'as. Lalu menghadaplah ini As'as kepada Rasulullah dengan Yahudi. Faqala alaka bainatun, kata Rasulullah, As'as ente punya nggak bukti nih karena ada ente kata punya ente, ada nggak buktinya? Mana kaluannya? Perbahasaan mana kan suratnya? Dari mana dapatnya ini? Kata si As'as, untuk lah nggak ada ya Rasulullah. Iya, orang tadi begitu dibagi sama bapak saya, soalnya. Qala Yahudi, lalu Rasulullah berpaling kepada itu Yahudi, iflik. Kau berani sumpah? Kata apa? Kata Rasulullah. Untuk kata si As'as, ya sumpah ya Rasulullah. Innahu idzan yahliku wa yadhabu bimali. Ya Rasulullah, dia mah udah biasa. Dia sumpah, kalau begitu nanti dia sumpah, lah harta saya hilang karena saya diambil sama dia. Kata si As'as. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ini firman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ay aradun yasira minad dunya wa huwa ma yakhliquna yastaruna bi ahdillahi yakhliquna alaihi kadzibin ulaika la khalaqa lahum bil akhirati ay la nasiba lahum bil akhirati wa yukallimuhum Allahu ay bi kalamin yasurruhum wa la yanzur ilaihim nazaran yasurruhum yakni nazar rahmah wa la yuzakkihim ay wa la yaziduhum khairah wa la yusni alaihim. Maka turunlah ayat, sungguhnya mereka orang-orang yang membeli dengan ayat membeli kita kata janji Allah dan kita kata itu sumpah mereka dengan nilai yang kecil, ay aradun yasira minad dunya, artinya dari harta yang sedikit daripada dunia, wa huwa ma yahlifuna alika dzikr, sedangkan itu yang mereka sumpahkan lakukan sumpah adalah dusta, ulaika la khalaqa bil akhirah, maka mereka lah tidak ada bagian bagi mereka nanti di akhirat. La nasiba lahum bil akhirat, tidak ada tuh bagian kita kata pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan bicara mereka pada mereka ay bi kalamin yasurhum, dengan kata-kata ucapan yang membuat mereka senang. Semuanya nanti hardikan dan sebagainya celaan kepada mereka. Wala yanzur ilaihim, dan tidak Allah pandang kepada mereka nazran yasurhum, pandangan yang membuat mereka senang, yakni nazrul rahmati, pandangan kasih sayang kepada mereka. Wala yuzakihim, dan Allah tidak bersihkan mereka ay wala yaziduhum khairah, Allah tidak tambahkan kepada mereka akan kebaikan. Wala yusni alaihim, dan Allah tidak akan memuji kepada mereka. Di seluruhnya yang Allah timpakan kepada mereka yang berani itu sumpah dengan kedustaan, sisa yang tadi dan sebagainya, ini bagian yang namanya dosa besar. Caranya bagaimana? Kalau emang tadi itu pulangin dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tadi dalam sumpahnya itu ada kedustaan. Kadang-kadang kita untuk ya bisa itu beralih kepada kita dengan beraninya kita sumpah dengan ini dengan itu segala macam, bukan hanya harta, tapi dengan lain sebagainya. Kalau emang itu enggak boleh dilakukan, aja dilakukan. Tapi karena dia berani sumpah, maka disumpahlah tuh untuk kita kan demi meloloskan, demi untuk bisa mengambil berbagai macam peluang yang ada. Ini kaitan dengan sumpah palsu. Jadi banyak ini asbabun nuzulnya ayat kaitannya perseteruan antara kita kata orang mukmin dengan orang Yahudi. Makanya Yahudi terakhir di Madinah tuh diusir oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Banyak menyalahi janji. Makanya watak-watak Yahudi itu kalau kita percaya di Quran 7 juz itu bicara Yahudi, dan puluhan ayat itu bicara tentang Yahudi dengan wataknya yang keras kepala dan sebagainya, menyalahi janji dan berbagai macam kita kata kedustaan. Dan ini sekarang nggak dipungkiri dengan apa yang mereka lakukan. Ini kita kata puluhan ayat bicara tentang mencela kepada Yahudi, supaya kita orang Muslim nggak aneh lagi, jangan coba-coba bahasa kasarnya baik-baikan, jangan coba-coba, karena wataknya dari dulu begitu. Ini kagak punya tanah berani sumpah. Ini udah satu contoh watak mereka. Ini bicara Aqsa segala macam. Ya sejarah dari mulai kita kata zaman Nabi Ibrahim seterusnya. Memang artinya pada intinya
Itu bakal kita kata apa? Berebut yang namanya itu bukit ratapan, batu ratapan. Padahal itu dalam sejarah tidak ada. Hanya pengakuan mereka yang menurut mereka dalam kitab suci mereka. Dulu itu Menahem Begin, kenal Menahem Begin? Perdana Menteri Israel tahun berapa tuh? Setelah perang Israel tahun 73 dengan inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kita, dan ini akan kita ambil, kita pertahankan sampai di mana. Makanya sekarang itu Gaza jadi tameng buat kita kata Aqsa. Kalau nih Gaza masih ada sulit, makanya dengan cara apapun nih Gaza mesti. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Yahudi.